Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai Allah kita yang disembah oleh orang Kristen. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ayat pertama dari seluruh Alkitab kita mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada dua kata penting dalam ayat pertama ini. Yang pertama kata Allah. Allah itu yang pertama kali muncul dalam teks bahasa Ibrani, Masoret teks dikatakan Elohim bara beresit samayim. Elohim itu kata yang pertama kali keluar di Alkitab kita sebelum semua kata yang lain. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah yang muncul pertama kali kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 bukanlah kata Eloh yang artinya Allah tunggal, tapi Elohim ada akhiran im menunjuk kepada Allah yang jamak. Allah kita satu, namun jamak yang memperkenalkan diri sebagai Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kata kedua yang dipakai adalah kata bara. Sebelum kata bara itu muncul sebagai ciptaan, para penafsir sepakat bahwa kata bara itu adalah Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dulu belum ada langit dan bumi, tapi Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta, benda-benda ciptaan yang di angkasa raya sana, yang di langit, yang di bumi, mulai dari laut, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan dengan kata bara ini. Allah menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi tidak ada teori evolusi sama sekali. Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, semuanya Dia berfirman, jadilah benda-benda penerang, jadilah malam, jadilah siang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang, jadilah lautan, jadilah daratan. Allah hanya menciptakan dengan katanya, dengan firman-Nya. Karena Allah yang jamak itu sudah menunjuk kepada Allah Kristen, yaitu Allah yang triism, Allah yang Tritunggal itu. Allah kita bukan monoteism yang dipercayai oleh orang-orang sebelah, atau polytheism yang dipercayai oleh orang-orang sebelah kita. Namun Allah kita ada di tengah, Allah yang triism, ada polytheism, ada triism, dan ada polytheism, ada monoteism. Allah kita bukan monoteism yang seperti satu batu utuh tunggal begitu. Allah kita juga bukan polytheism yang bukan esa, tapi Allah kita adalah Allah yang tunggal, Elohim, yang memiliki nama. Pada saat Musa bertanya kepada Allah di semak-semak itu, siapakah namamu? Sehingga pada saat saya nanti berkata kepada umat Israel, pada saat mereka bertanya, siapakah yang mengutus engkau? Musa bisa menjawab, siapakah nama itu? Nama itu adalah Allah Yahweh. Yahweh. Allah kita punya nama yang disebut panjang dalam kitab Keluaran itu. Namanya adalah Allah yang ada, tidak pernah tidak ada, sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang seperti ini yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah di perjanjian lama yang menyebut dirinya pertama kali dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 adalah Allah yang jamak, Elohim. El itu Allah, Im jadi Elohim, Allah yang tunggal. Ada Bapa pencipta, ada Roh yang melayang-layang. Dan kalau kita melihat kebenaran di perjanjian baru, baik kitab Kolose, Efesus, Korintus, Roma, bahwa anak Allah juga ikut di dalam penciptaan dalam kata Elohim itu. Roh Kudus yang diwakili yang melayang-layang di atas permukaan laut. Ya mungkin melayang-layang tidak terlalu tepat. Yang dikatakan itu Roh Allah mengerami bumi. Nah, itu yang betul. Kata yang dipakai di sana. Ya, nah saudaraku dikasih Yesus Kristus,
kata pertama yang saya mau tegaskan hari ini adalah kata Elohim. Allah kita itu memang beda dengan semua Allah yang lain yang ada di dunia. Allah yang dinyatakan melalui Alkitab oleh Allah kita yang diinspirasikan melalui Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Nabi besar, Nabi kecil, sampai ke Wahyu sana, Perjanjian Baru, menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Esa. Itu adalah Allah yang benar, Allahnya para nabi, Allahnya para pemimpin-pemimpin rohani kita, para imam, para raja dari Saul, Daud, Salomo, dan semua raja-raja Israel. Dan Allahnya Bapak beriman kita, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, menyembah Allah dengan satu nama, yaitu Yahweh, yang tidak boleh diucapkan oleh orang Israel. Dia menggantinya dengan kata Adonai. Nah, Allah Perjanjian Lama yang tidak kelihatan itu, yang saya sebut dengan Allah yang transenden, Allah yang begitu jauh tidak terjangkau dan tidak bisa dihampiri, dan memerlukan seorang pengantara, seorang imam. Oleh karena itu Musa perlu Harun seorang imam dan keturunannya untuk Allah bisa berbicara dengan imam. Mereka juga bisa menampilkan doa-doa dengan imam, dengan sebuah persembahan-persembahan yang begitu banyak supaya Allah bisa berkomunikasi. Dosanya harus diampuni dahulu dengan penumpahan darah itu, dengan korban bakaran, dengan korban keselamatan, dengan korban ini dan korban itu, yang semuanya ritual seremonial Perjanjian Lama itu diwujud nyatakan dengan hadirnya seorang Allah menjadi daging yang namanya Yesus. Saya ingin membaca ayat itu dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu kata penting dalam Yohanes 1 ayat 1 yang membawa kata yang sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kata pada mulanya itu sebetulnya diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1, yang dipertegas dari Yohanes pasal 1 dengan sebuah kata NRK. NRK itu kata pada mulanya. Dalam bahasa Indonesia, pada mulanya itu menggambarkan bahwa Allah itu ada awalnya. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa menerjemahkan kata NRK itu betul. Ing kala purwa. Kapan? Tidak tahu. Ya. NRK menunjuk kepada sebuah kata sebelum ciptaan itu ada, sebelum langit dan bumi dan semua ciptaan itu ada, Allah sudah ada di sana. Itu kata NRK. Atau sebelum detik pertama mulai di alam semesta ini, Allah sudah ada di sana. Yang mau dikatakan oleh NRK dalam filosofi Perjanjian Baru oleh orang-orang Yunani adalah sebelum ciptaan ini ada, sudah ada para Allah, para theos dan para kurios. Dan para theos itu manusia tidak, antropos tidak bisa berbicara dengan theos, harus ada pengantaranya yang namanya Allah Logos. Allah level kedua yang menjadi pengantara antara manusia atau antropos dengan theos yang Allah itu, yang namanya Logos itu. Logos itu adalah Allah separuh manusia. Dia karena theos tidak bisa terhampiri, transenden, dia perlu seorang pengantara. Dan dalam filsafat Yunani, Yohanes karena sedang berbicara kepada orang-orang berlatar belakang Yunani, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu ayat berikutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Logos itu, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Luar biasa, saudara. Logos itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Tanpa Allah tidak ada segala sesuatu. Sama kan dengan konsepnya di Perjanjian Lama di Kejadian 1 ayat 1. Di sana Elohim,
di sini logos, dan logos itu adalah Allah sendiri bersama-sama dengan theos itu. Logos dan theos itu bersama-sama melekat erat, tidak bisa dipisahkan. Kata bersama-sama itu seperti perangko dengan suratnya itu. Kemudian di dalam dia itu ada hidup. Hidup itu menjadi terang manusia. Kalau terang itu ada, semua sirna. Dan theos itu, theos yang bersama-sama dengan logos itu menjadi daging. Dan yang menjadi daging itu, dia adalah Yesus. Terang itu yang sesungguhnya menerangi setiap orang, ayat 9, datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia yang dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Terang yang sesungguhnya yaitu logos yang bersama-sama dengan theos, yang dia juga theos, dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia dan dunia tidak mengenal penciptanya. Itu tragis sekali, saudara. Dan Allah yang bersama-sama dengan theos tadi menjadi daging, itu disebut dengan Yesus. Ya, itu luar biasanya. Itu yang sulit dimengerti oleh dunia ini. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Menurut saya mungkin. Yang tidak mungkin itu manusia jadi Allah. Manusia berevolusi dan puncaknya jadi Allah, karena ada bukunya itu, saudara. Tetapi di Alkitab katakan Allah turun kepada ciptaannya yang di perjanjian lama dinubuatkan dia akan menyatakan dirinya, karena tidak seorang pun bisa bertatap muka dan bertemu dengan yang namanya Elohim, yang namanya Theos, yang namanya Allah yang transenden itu, Allah yang namanya YHWH itu. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, dia akan mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Yang sudah dinubuatkan nanti akan ada anak domba Allah yang akan dikorbankan, yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Karena masalah keselamatan bukan masalah amal, bukan masalah perbuatan. Lebih daripada itu adalah bukan juga masalah kejahatan manusia, tapi masalah dosa manusia yang tidak bisa dibayar dengan amal, dengan perbuatan, dengan uang, dengan apapun namanya. Dosa hanya dibayar dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia datang, dia adalah Allah, karena kata NRG itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum semuanya ada, dan dia adalah pencipta. Sering orang bertanya di kelas, bertanya mengapa orang Kristen menyembah manusia, katanya. Kalau Yesus manusia doang, saya juga nggak mau sembah dia. Untuk apa saya menyembah manusia? Pertanyaan berikutnya, kenapa orang Kristen menjadikan manusia Yesus menjadi Allah? Dia bukan manusia dijadikan Allah. Itu pertanyaan terbalik. Yang betul adalah dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Saya juga tidak mau menyembah manusia siapapun, hebat kayak apapun. Saya menyembah Allah yang hadir menjadi manusia untuk menjadi juru selamat dunia. Kata yang ketiga yang sangat menarik dalam Injil Yohanes adalah Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dikatakan kata Yesus kepadanya, Theos yang bersama-sama dengan Logos yang menjadi daging tadi. Ya, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata penting dalam ayat ini, Yesus, akulah Yesus yang manusia, yang Allah turun menjadi manusia, yang nanti akan mati menjadi anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia ini. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, namun untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan umat manusia. Markus 10 ayat 45. Saudara.
Dan ayat ini penting sekali. Kata yang sangat penting, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata yang ketiga, yang kata hidup itu menarik sekali dalam kitab Yohanes. Yang tadi di pasal 1 sudah dikatakan, dia datang menjadi sumber hidup dan dia adalah sebuah kehidupan. Kalau dunia tidak ada kehidupan, tidak percaya kepada Yesus, dia tidak memiliki hidup. Nah, kata hidup itu ada beberapa kata di Alkitab Perjanjian Baru. Yang satu adalah kata bios, yang menunjuk kepada hidup yang bisa mati, hidup biologi yang bagi binatang, bagi manusia yang lahir, menjadi anak-anak, dewasa, tua, mati. Itu artinya bios, yang ditanam, bertunas, berbunga, berbuah, jatuh, mati, dan terus lingkaran terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Itu hidup bios, biologi. Ya, itu kata yang dipakai zaman modern ini. Tapi kata hidup yang dipakai di Yohanes 14 ayat 6 adalah kata zoe. Zoe itu adalah hidup yang berbeda dengan hidup bios. Hidup bios yang dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan ruang, dibatasi dengan dimensi-dimensi di dunia ini. Tetapi hidup zoe itu hidup yang tidak pernah mati. Hidup zoe adalah kehidupan Allah itu sendiri. Hidup zoe adalah hidup yang berkualitas seperti kehidupan yang Allah miliki. Nah, itu saudara. Jadi kalau Yesus katanya akulah kebenaran, jalan, dan hidup, dia mau berkata bahwa barang siapa yang tidak seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menggambarkan sebuah jalan satu-satunya menuju ke surga hanya oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Jalan itu diawali dengan sebuah kehidupan yang kekal. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum, melainkan dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Dari maut kepada hidup, sudah berpindah. Luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus itu kalau berfirman. Dan ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang harus kita pahami secara benar. Zoe. Engkau akan memiliki hidup zoe bukan pada saat engkau mati. Dikatakan di sini, pada saat engkau percaya Yesus, kehidupan Allah sudah ditransfer dalam kehidupanmu. Jadi kehidupan seorang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah ditempelkan kepada tubuh Kristus. Pada saat lahir baru kita ditempelkan kepada tubuh Kristus yang dicap materai oleh Roh Kudus yang tidak bisa lepas. Itu yang namanya kehidupan kekal yang kita miliki. Pada saat kita percaya Yesus, kita menjalani hidup biologi ini yang suatu hari akan mati, tapi kita menjalani kehidupan zoe, kehidupan kekal yang sampai nanti tanpa batas, seperti kehidupan Yesus. Hari ini, siapakah Allahmu? Dan apakah engkau sudah punya zoe itu dalam hidupmu? Ini yang sangat penting. Di luar sana tidak ada seorang yang berani berkata, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak pasti. Tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti. Dia adalah pencipta Elohim itu. Dia juga adalah sumber terang dan hidup yang sudah ada NRK sebelum semua jagat raya ini ada. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Allah kemudian disembah dengan konsili Nisea. Saya kira orang-orang yang berpikir seperti itu, dia belum pernah mendalami kitab Yohanes ini secara benar. Hari ini, buka hatimu dan terimalah zoe itu, hidup yang kekal itu. Pada saat engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu dapat dipahami oleh semua pemirsa dan pendengar dimanapun mereka berada hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami membuka hati kami dan kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa kami
dan masukkan kami dalam satu di dalam Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat menikmati kebenaran.